dan bilahnya seperti ini ya. Nah, pada gompal. Oke, untuk pengasahan seperti ini saya menggunakan amplas duduk ya. Dan banyak yang bilang ada yang mudah panas ya menggunakan amplas tuh. Tapi menurut saya tidak ya. Kalau kita itu hati-hati dan caranya benar ya. Oke, kita bahas dulu untuk yang pertama yang menyebabkan mata bilah itu gosong. Oke, dan ini hasilnya ya. Proses pengasahan menggunakan amplas duduk. Mantap banget ya, Jos. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ya. Kembali lagi di Galeri Alpata Sukabumi. Udah lama ya tidak membuat konten, dan kali ini kontennya khusus ya untuk perbilahan. Dan ini salah satu produk saya ya yang dipakai lebaran kemarin. Dan bilahnya seperti ini ya. Pada gompal dikarenakan orangnya bilang tuh ini golok ada yang pinjam ya, dia gak tahu ini dipakai buat tulang ya, karena ini peruntukannya tadinya untuk sembelih ya, bukan untuk tulang, dan beliaunya gak tahu ini dipinjam tetangga dan dipakai tulang ya. Nah, oke, untuk video kali ini saya akan memperlihatkan ya bagaimana saya membenarkan sebuah bilah seperti ini. Oke, simak ya. Oke, untuk pengasahan seperti ini saya menggunakan amplas duduk ya. Dan banyak yang bilang ada yang mudah panas ya menggunakan amplas tuh. Tapi menurut saya tidak ya. Kalau kita itu hati-hati dan caranya benar ya. Oke, kita bahas dulu untuk yang pertama yang menyebabkan mata bilah itu gosong. Oke, untuk yang pertama apa sih yang menyebabkan mata bilah gosong dan mudah lagi sepuhannya tuh, apalagi plat begini ya. Yang pertama itu menggunakan amplas yang bekas ya, alias tidak baru. Apalagi bahan-bahan seperti ini ya, bahan baja Bohlar N695. Oke, menggunakan amplas bekas seperti ini akan menyebabkan bilah itu menjadi gosong ya, menjadi overheat, menjadi panas ya, karena tidak ada pemakanan, udah gak tajam dipaksain ya. Nah, itu yang pertama yang menyebabkan bilah menjadi aus kembali ya, menjadi gosong kembali. Oke, dan yang kedua itu ngopi dulu ya biar sedikit fresh. Oke, dan yang kedua itu yang menyebabkan bilah menjadi gosong saat pengasahan itu menggunakan amplas, karena penekanan yang terlalu berlebihan ya. Kita tidak sabar, kita tidak telaten, alias pas penekanannya itu terlalu ditekan ya. Nah, itu yang menyebabkan mata bilah menjadi gosong ya, terlalu panas. Ya, menggunakan amplas seperti ini kita harus sabar juga ya, apalagi baja-baja seperti ini, baja Bohlar N695. Bila terlalu ditekan akan terlalu panas ya. Apabila pengasahannya plat begini ya, tidak bepal. Kali ini keinginan beliau juga ya, pengen diasah full plat juga.
Oke, dan untuk yang ketiga yang menyebabkan bila gosong kembali itu grid yang salah ya. Udah pada gumpal begini di grid halus. Nah, itu juga yang menyebabkan bila gosong ya. Karena bukan paknya gitu ya. Grid halus untuk menghabiskan yang gumpal-gumpal seperti ini ya. Jadi harus menyesuaikan juga ya. Jangan terlalu kasar, jangan juga terlalu halus ya. Itu juga yang menyebabkan bilah menjadi panas. Oke, yang pertama saran saya ya untuk pengasahan metode menggunakan amplas itu amplas harus baru ya. Harus benar-benar baru, jangan pakai amplas bekas. Biar pemakanannya itu stabil ya. Jadi kalau amplas baru gak akan menimbulkan panas ya, karena ada pemakanan ya, dan stabil juga untuk pemakanannya. Dan yang kedua itu kita harus sabar ya. Dalam pengasahan seperti ini kita harus sabar aja ya menggunakan amplas baru. Jangan sampai satu spon begini untuk 10 bilah, untuk 20 bilah, jangan ya. Saya spon satu seperti ini hanya untuk cukup satu bilah aja ya. Jangan terlalu dipaksakan karena itu menyebabkan overheat juga ya. Oke, dan yang selanjutnya sarannya itu pemakanan yang sedikit-sedikit aja ya, apalagi udah flat seperti ini karena rawan banget ya. Kita sabar aja ya dalam mengasahnya itu. Oke, untuk yang pertama kita akan menggunakan grid berapa ini? Ini saya pakai keramik ya, bekas peel grinder yang tajamnya itu bagus ya, awet dan tidak menimbulkan panas juga ya, dan harganya juga cukup lumayan lah, bagus ya. Dan setelah ini grid 80-an ya, terus lanjut ke grid 180 ya. Saya menggunakan amplas Tayo, merek Tayo, dan ini harus baru ya. Satu spon gini untuk satu bilah ya. Ingat jangan sampai beberapa bilah, karena beberapa gosokan juga untuk baja-baja bohler seperti ini akan sudah tumpul lagi ya, karena ini amplasnya cukup pasaran juga ya, murah. Jadi kita harus hati-hati juga. Oke, setelah grid 18 saya langsung melonjak ke grid 400 langsung ya, ke merek saya juga. Karena menggunakan amplas baru itu juga akan mempercepat pemakanan ya, gak akan mudah gosong. Dan jangan lupa juga disediakan air ya di sebelahnya. Oke, setelah grid 400 kita haluskan dulu ya. Bekas asahannya itu menggunakan amplas kertas dengan grid 600 ya. Biar bekas-bekas pengaplasan di sini nih suka ada amplas kasar harus hilang ya. Biar tetap cantik, tetap mewah ya. Oke, yang terakhir menggunakan kain ya. Ini disertai dengan batu langsol hijau ya. Oke, bagaimana prakteknya? Kita langsung gas aja ya. Ini mata bilahnya ya. Nah, udah gumpal. Oke, kita gas. Oke, yang pertama kita menggunakan amplas keramik ya. Dan untuk pengasahannya itu berbagai macam cara ya. Ini mau dibuat flat kembali. Akhirnya pengasahan menjadi begini ya.
Kalau lurus seperti ini nantinya bepal ya, gak flat. Pokoknya nanti saya jelaskan juga di akhir video ya. Kita mulai dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Oke, dan yang paling penting ini juga harus center ya, nggak boleh bergelombang agar hasil maksimal. Sediakan air juga ya. Tetap sabar, santai ya, jangan terlalu terburu-buru. Ini cukup dalam ya. Kalau amplas tajam itu gak bakal menyebabkan overheat ya. Ini tidak panas sekali ya, hangat juga enggak ya. Tetap sabar, jangan terburu-buru.
lagi ya. Sabar, jangan terlalu ditekan ya, sabar. Ngopi dulu. Sabar. Tetap sabar, udah 15 menit. Enggak panas sama sekali ya, hangat juga enggak ya. Dan ini hasilnya ya, menggunakan ampas kasar. Burnya udah melewati yang gumpal ya. Nah, oke, lanjut ke amplas grade 180 ya, yang baru. Oke, kita gas. Oke, sebenarnya di kekerasan spons juga ya, itu mempengaruhi. Bisa mata bilah menjadi bulat atau tidak flat, sangat mempengaruhi ya di sini. Ini hari ini teman-teman masih belum kerja, kita normal kerja itu di hari Selasa. Kita timpah ya, biar spons agak kaku, agak keras. Kalau gak berlapis-lapis nanti sponsnya empuk, jadi menyebabkan mata bilah itu tidak flat banget ya. Oke, tunggu dulu kering ya, harus benar-benar, jangan sampai belum kering dipaksakan.
Oke, kita buat juga yang green 400 nya ya. Dan ini green 400 ya. Oke, tunggu kering ya. Ini cara saya menerapkan ampas ya ke spon. Oke, tunggu. Oke, dan ini sudah kering ya. Kita pasangkan. Oke, nanti sambungannya seperti ini ya. Jangan lupa kasih lem ya, biar gak lepas. Dilepas berabe. Dah, di sambungannya aja ya. Gak usah di sekitarnya. Karena udah pakai lem Aibon juga. Oke, kita lanjut ke grid 180. Jangan ditekan ya, terlalu amangkan aja.
Oke, dan ini hasilnya ya. Proses pengasahan menggunakan amplas duduk. Mantap banget ya, Jos. Wih, sangat mewah ya pokoknya. Ini tidak merusak bilah juga ya. Hasilnya tetap mirror, tetap mantap pokoknya. Kita coba juga ya ketajamannya. Wah, ini halus ya. Ringan sekali nih. Wah, jos banget pokoknya ya. Ini jadi yang di awal video juga saya udah jelaskan ya. Tapi saya jelaskan ulang. Oke, yang pertama. Oke, jadi pertama saya juga menggunakan amplas ini grade 80 kalau nggak salah ya. Yang masih tajam, merek keramik ya, yang pastinya tidak akan membuat panas ya, karena ketajaman juga yang sangat bagus. Dan setelah yang 108 yang 80 saya langsung ke grade 180 ya, yang baru. Dan satu spon gini cukup dengan satu bilah. Saya sekali lagi ingatkan ya. Bahkan bisa sampai ini setengah ya, setengah bilah. Jadi satu bilah ini 2 spon ya, kalau mau lebih aman juga. Oke, setelah itu saya langsung loncat ke grid 400 ya. Tapi setelah grid ini, bekas amplas ini harus hilang ya sama yang 180. Jangan sampai membekas, nanti mirrornya suka agak kasar-kasar ya, masih kelihatan di mata bilah seperti ini nih, suka banyak. Jadi usahakan hilang sama yang 180 ya, yang grid keramik ini. Tapi pasti hilang ya, karena baru itu masih makan ya, masih sempurna pemakanannya. Oke, lanjut ke amplas 400. Saya loncatnya jauh ya, enggak 240, enggak 32, langsung ke 400 aja kalau saya itu ya. Karena kalau menyusun juga itu kelamaan juga ya, hasilnya sama juga. Langsung ke 400 juga. Iri pemakanan yang 180 pasti hilang ya, asal baru aja. Dan harus satu bilah atau bahkan sebelah bilah ya. Oke, lanjut ke grid 600 saya menggunakan amplas kertas. Jadi yang 400 ini juga harus hilang ya sama yang ini biar hasilnya maksimal. Dan ini baru 600 ya, belum ditimpa sama 1000. Kalau grid 1000 udah mirrornya sempurna banget ya. Dan setelah yang 600 pakai lilin juga ya di sini ya. Jadi pemolesan menggunakan kain wol seperti ini gak terlalu lama ya, karena ini juga panas ya. Jangan terlalu tekan, jangan terburu-buru, santai aja ya. Jadi sama ini juga udah mirrornya udah hampir sempurna ya, terus disempurnakan sama ini ya. Jangan main-main, ini juga panas ya kalau ditekan, sama dengan pengamplasan ya. Saya cukup menggunakan lilin langsol hijau ya. Kalau mau bagus lagi, lebih mengkilap lagi, saya rekomendasi dengan lilin DMP ya, Dead Metal Polish, itu lebih sempurna ya. Apalagi di grid 1000 udah mantep banget ya, apalagi naik lagi ke 2000 itu udah terlalu bagus ya, udah mantap banget. Dan ini hasilnya ya, pokoknya jangan diragukan lagi. Dan jangan lupa ngopi dulu ya. Oke, dan kekerasan spon juga ya, ini ada beberapa lapis, itu mempengaruhi.
Mungkin nanti setelah video ini saya membuat konten mirror ya, karena mirror yang sempurna ya, bukan yang sempurna, yang bagus itu ya, yang cerminannya sempurna gitu ya, baru mata bilah rata gitu. Kalau mata bilah rata itu mirrornya sempurna gitu cerminannya. Kalau bergelombang itu kadang mukanya itu jadi bengok ya, jadi gimana gitu. Kalau yang rata itu hasilnya sempurna ya. Oke, mungkin begitu saja ya dari saya. Kalau ada yang belum paham bisa ditanyakan di kolom komentar ya. Jangan sungkan-sungkan, jangan ragu-ragu. Karena ini memperlihatkan ya, saya bukan bermaksud menggurui. Kita sama-sama belajar aja ya di dunia perbilahan. Kita akan gali lebih dalam lagi. Oke, terima kasih yang sudah menonton ya. Saya baru upload video lagi ya, karena udah lebaran itu bukannya reda, alhamdulillah ya, makin pada masuk itu orderan ya. Dari bahan-bahan Elmak Premium Panadis ya, udah pada masuk juga. Jadi saya belum sempat juga membuat konten ya, karena harus menyelesaikan pesanan juga. Oke, untuk minggu-minggu ini mungkin akan lebih sering juga membuat konten lah, saya usahakan ya. Oke, terima kasih. Yang sudah menonton ya, jangan lupa like, komen, dan subscribe. Mantap, tidak ada suara ya. Ini R695 ya, di 60 RC. Ini pesanan Bapak Ismail Juhri ya, dari Tangerang kalau gak salah. Dan ini garansi ya, tidak memungut biaya sedikit pun saya. Jadi mau gompa mau gimana, selagi itu bukan kesalahan diri sendiri, saya perbaiki ya. Hanya ongkir saja yang ditanggung sendiri. Ini Black Jet Ebony, wih mantap, punya jos ya. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.